Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alam Web, kembali berjumpa tentu saja masih bersama Alam Web ya, channel tutorial bisnis berbasis website dan juga melayani pembuatan website siap pakai sesuai dengan tutorial yang diberikan. Baik, pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengulas ya salah satu peluang bisnis berbasis website. Artinya dengan menggunakan website ini ya, teman-teman bisa memulai bisnis sendiri, memiliki kerajaan bisnis sendiri. Dan kali ini kita kembali akan membahas yang berhubungan dengan marketplace ya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik mengelola marketplace seperti halnya Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya yang sistemnya pasar online, teman-teman mungkin tertarik dengan apa yang akan kita ulas di video ini ya. Nah, untuk teman-teman yang baru mampir dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya di sini ya, karena memang kita akan terus memberikan berbagai macam hal yang berhubungan dengan website, baik itu tutorial cara pembuatannya atau juga tutorial cara mengelola websitenya. Baik teman-teman, pada video kali ini seperti yang telah disampaikan tadi, kita akan mengulas salah satu jenis website marketplace, dan yang akan kita ulas kali ini sangat luar biasa ya, karena memang sudah bisa dipadukan dengan sistem classified atau iklan baris ya. Jadi dalam satu buah website teman-teman bisa menggunakan beberapa sistem bisnis, baik itu untuk kebutuhan mengiklankan produk para vendor atau juga bisa digunakan sebagai marketplace layaknya marketplace yang ada. Dan di sini kelebihannya juga bukan hanya menjual produk-produk fisik ya, tapi juga bisa digunakan untuk menjual produk digital. Artinya teman-teman vendor yang lainnya bisa bergabung dan juga bisa mendapatkan fasilitas untuk menjual produk-produk digital, seperti halnya menjual tema, menjual script, menjual gambar dan lain sebagainya. Dan setelah selesai pembayaran, secara otomatis akan bisa diunduh atau di-download oleh pembelinya, seperti itu. Ini cukup canggih. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang ingin mengelola marketplace, pastikan teman-teman mengikuti ya tutorial ini sampai selesai, jangan sampai di skip-skip, karena supaya tidak gagal fokus dan tidak salah paham ya, sehingga ketika teman-teman memutuskan untuk memilih jenis website ini, teman-teman benar-benar paham, tidak seperti membeli kucing dalam karung. Baik, kita lihat saja ya tampilannya. Kebetulan saya sudah bikin demonya ya. Baik, kita lihat. Nah, tampilannya teman-teman seperti ini ya. Ini untuk tampilannya sangat canggih, dan bukan hanya sebagai jualan, teman-teman juga akan mendapatkan keuntungan dari menampilkan iklan seperti halnya yang saya lakukan di sini ya. Ini adalah iklan Google AdSense, di mana teman-teman bisa menampilkan iklannya. Dan tentu saja untuk menampilkan iklan seperti ini, iklan Google AdSense, teman-teman harus sudah punya akun terlebih dahulu ya. Artinya sudah disetujui untuk bisa menampilkan iklan domainnya. Baik teman-teman, kita lanjut ke penjelasan dari marketplace ini ya. Nah, marketplace ini adalah sistem marketplace yang sudah dilengkapi juga dengan sistem iklan baris. Jadi bisa difungsikan sebagai iklan baris atau juga bisa difungsikan sebagai marketplace. Ambil contoh,
kita lihat ya produk-produk yang ada. Nah, kita awali dulu dengan penampakannya atau tampilannya. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah dilengkapi dengan banner-banner, dan banner ini, nah banner ini teman-teman bisa diarahkan ke produk-produk tertentu. Kita ambil contoh ya di sini. Oke, nah ini bisa tampil iklan ya kalau memang teman-teman sudah punya. Nah, untuk misalkan ini pakaian ya, woman clothing, di sini bisa diarahkan. Kembali lagi ke depan, ambil contoh lagi. Di sini ada, nah yang lainnya ya, dan juga bisa, pokoknya ini bisa diarahkan ke produk-produk tertentu ya. Dan juga sudah dilengkapi dengan banner ya, banner ini juga bisa digunakan sebagai iklan atau juga sebagai untuk mempromosikan produk yang lainnya. Nah seperti ini, jadi bisa mengarah langsung ya. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita kembali lagi ke bawah. Juga sudah dilengkapi dengan fitur produk, dan fitur produk ini untuk tampil di sini ya, seller atau para vendor yang bergabung nanti akan diharuskan membayar dengan biaya terpisah seperti itu. Baik, nah seperti ini contoh ya teman-teman. Ini jualan produk kita, ini sudah saya contohkan. Ini ad manager seperti yang dijelaskan. Nah ketika kita beli ini ya, biar contoh ya fungsinya, beli ini ya, maka akan tambah ke keranjang. Ini kalau sistemnya marketplace ya. Kalau sistemnya bukan marketplace, maka akan berfungsi hanya linknya saja, jadi bisa diarahkan ke produk lain. Nah seperti ini teman-teman, kita langsung check out ya sebagai contoh, dan diwajibkan checklist ini untuk pembeli langsung ke continue to payment, langsung ke pembelian. Nah di sini ada informasi informasi rekening ya, rekening, dan langsung place order seperti itu. Ini jika pembelian seperti ini. Nah di dalam ini teman-teman, jadi mereka akan konfirmasi pembayaran dengan menyatakan catatan di sini dan juga bukti transfernya ya, dan nanti bisa dikontrol di admin area. Terus jika mereka belum bayar dan masih bingung untuk informasi rekeningnya, mereka akan buka di sini seperti itu. Baik, dan juga mereka bisa membatalkan ordernya seperti ini ya. Oke, batal seperti itu teman-teman. Baik, untuk selanjutnya, jika kita sebagai seller misalkan, nah taruh tadi sebagai pembeli ya, nah kita kembali ke sebagai seller. Nah sebagai seller kita bisa masuk ke sini ya, sebagai contoh ini dashboardnya di sini, dan bisa menambahkan produk di sini. Kita ambil contoh, kita menambahkan produk gambarnya dulu ya. Kita ambil contoh gambar di sini, misalkan ya asal saja ya di sini. Oke. Nah gitu ya produknya. Nah produknya mereka bisa memilih apakah produk fisik atau produk digital. Nah ambil contoh, kita menggunakan produk digital ya yang kita jual. Nah listingnya misalkan menjual produk untuk ini ya, add product to for sale untuk dijual, atau ini add product to review ya, seperti itu. Jadi mereka akan meminta harga, kalau misalkan harganya tidak ditentukan ya. Nah ini untuk for sale, misalkan kita ambil contoh, kita menjual produk digital ya. Nah seperti contoh kita menggunakan PHP script misalkan ya, kategorinya misalkan perusahan ya, contoh saja ya, ini
detail. Bisa ditambah gitu. Oke. Nah, kalau mau ditambah gambar ya, nah kita ini aja lah. Contoh ya, ini deskripsinya di sini. Mereka akan mengisi deskripsi, dan selanjutnya ini untuk SEO-nya, deskripsinya, kata kuncinya. Terus save to continue, dan selanjutnya ini karena kita tadi akan menjual produk di kita ya, jadi kita harus mengupload dalam file zip ya. Nah seperti itu, kita contoh file zip. Nah ini ya file zip. Misalkan ceritanya file yang kita ikutkan dalam bentuk misalkan SKU-nya juga bisa digenerate langsung teman-teman. Nah seperti itu ya untuk kodenya. Nah untuk harganya misalkan taruh 500.000 ya. Nah ini harga 500.000 ini maka akan dipotong sebagai biaya ke pengelola ya sebesar 10%, berarti 50.000. Nah nanti bisa komisinya bisa ditentukan sendiri ya. Nah berarti yang akan diterima oleh seller itu hanya 450.000 seperti itu. Dan juga bisa dilengkapi dengan demo, misalkan kita pasang demonya ya, karena misalkan seperti inilah. Oke, nah seperti ini, nggak usah. Submit. Oke, sudah jadi ya. Nah, kita lihat produknya baik seperti ini ya. Kita ceritanya, nah jadi kita beli ceritanya. Oke, dan kita langsung bayar. Nah oke, ceritanya ini pembeli ya, place order sudah ya. Baik, ini ceritanya kita sudah ini, dan kita sudah transfer ceritanya ya. Udah misalkan ini, nah kita masuk dulu ke admin ya. Ini ruangan admin ya, ruangan admin, kita kontrol order. Nah ini ada masuk. Nah ini order ini sebagai admin ya, dan ceritanya kita rubah ceritanya. Misalkan dia sudah bayar, berarti tinggal klik ini. Jika di cancel tinggal ini, dan jika di delete ini. Baik, kita ceritanya kita terima ya, kita terima. Nah sudah komplit, kita masuk lagi ke produk yang sudah diuli. Kita refresh dulu. Nah produknya sudah diterima tuh, seperti itu. Ini detailnya ya. Ini untuk invoice nya. Baik, nah ini yang kita sudah komplit ya, dan kita scroll ke bawah, otomatis sudah bisa diunduh. Maka langsung terunduh. Nah, jadi sudah secara otomatis teman-teman, seperti itu sistem kerjanya. Itu salah satu contoh bagaimana sistem ini bekerja ya. Nah untuk produk PC tentu saja
itu harus ada pengiriman. Nah, karena ini diperuntukkan untuk keluar ya, jadi shippingnya tidak support dengan shipping yang ada, jadi harus manual. Jadi harus manual menentukan biaya kirimnya ya, si seller itu berapa misalkan hari kirimnya, seperti itu, dan bisa dikontak. Baik teman-teman, untuk sementara seperti itu ya untuk sistem kerjanya. Baik untuk admin areanya, kita mengenal admin areanya ya. Nah, di sini admin ya, admin ini fungsinya di sini untuk slider bisa dirubah di sini slidernya ya. Home manager juga bisa dirubah, apa saja yang ada tampil di halaman depan. Ini untuk apa? Untuk banner yang di bawah ya. Banner yang di bawah ini teman-teman. Coba kita baik, kita lihat ya untuk perubahannya. Nah, banner ini ya. Bentar. Oke. Nah, ini banner ini. Ini bisa dirubah-rubah ya. Dan juga slider yang ini ya. Ini yang di atas, paling di atas ini bisa dirubah. Dari sini ya. Yang ini. Oke. Dan untuk selanjutnya order dikontrol di sini, transaksi di sini. Jika ada notifikasi transfer atau konfirmasi akan dilihat di sini ya. Untuk selanjutnya tampilan juga sudah. Nah, pembayaran bisa di sini ya. Ini kan tadi yang si admin itu ceritanya saya sendiri ya mendapatkan. Nah, ini pembayaran. Jadi ini yang harus ditransfer ke pemilik ya, pemilik produknya. Seperti itu teman-teman. Setelah dipotong tadi kan harganya 500.000 ya, dan mendapatkan potongan 10%, 50.000. Inilah yang harus dibayarkan ke si vendornya, seperti itu. Jika ada pengembalian dana, permintaannya ada tampil di sana ya. Nah, untuk fitur produk di sini dan untuk harga per fiturnya misalkan di sini. Untuk fitur tampil di sini ya. Ini sumber keuntungan yang akan didapat. Nah, yang tampil di sini, maka mereka harus bayar. Ya, si vendor itu harus bayar ya. Misalkan dengan harga ini harga dolar ya, dan ini bisa diganti dalam 1 bulan. Misalkan ini untuk biaya per harinya 0,10 US, dan untuk biaya per bulannya misalkan $1, dan ini bisa diganti ya dengan biaya dengan uang rupiah. Misalkan diganti dengan per bulannya misalkan per harinya 10.000, dan untuk bulanannya bisa kan 100.000, seperti itu. Baik, kita lanjut ya yang lainnya. Nah, jika ada permintaan, ada dikontrol di sini ya, pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan produknya. Bentuk halaman, pembuatan halaman bisa menambah, atau halaman yang sudah ada bisa dirubah dari sini. Blog ya, untuk menampilkan blog bisa ditambah di sini ya. Melihat post yang sudah terpublish bisa dilihat di sini, dan untuk membuat kategori bisa di sini. Lokasi yang akan kita gunakan bisa dikontrol di sini ya.
dari mulai negara, provinsi dan kotanya bisa dimasukkan di sini. Nah, ini sistem membershipnya. Nah, membership di sini inilah sumber penghasilan yang akan didapat oleh pengelola ya. Nah, jadi bisa, ini contoh ya di sini ya. Ini contoh karena tadinya ini mata uang dolar ya. Jadi teman-teman bisa memasukkan di sini berapa per bulan dengan produk yang bisa diunggah sekian. Untuk mereka yang free bisa dibatasi berapa produk ya, dan limit waktunya berapa hari. Seperti itu. Teman-teman bisa menulisnya di sini ya, fitur-fiturnya ditambah. Baik, nah untuk membuat baru ya, jika teman-teman ini bisa mengedit yang sudah ada. Baik, ini contoh saja ya. Nah, jika ada permintaan shop opening atau vendor yang daftar untuk ikut berjualan, maka akan dibuka di sini ya. Kita menyetujui atau tidak. Di sini juga kita bisa membuat help center atau pusat bantuan. Teman-teman bisa menulis di sini cara-caranya ya. Misalkan bagaimana cara daftar, bagaimana cara bergabung dan seterusnya ya. Nah, untuk general settingnya ada di sini. Baik. Nah, ini adalah general setting yang ada di sini ya. Teman-teman bisa mengaktifkan multilingual system. Misalkan beberapa bahasa bisa diaktifkan, RSS-nya juga, vendor verification kode. Apakah setiap vendor yang bergabung harus verifikasi diri ya, atau kita juga bisa hide kontaknya, apakah tidak. Kalau misalkan mau disembunyikan kontaknya, tinggal checklist di sini. Bisa juga di sini guest checkout ya, apakah pendatang baru atau sebagai tamu bisa check out. Kalau bisa di enable kan ya. Search by location atau mencari berdasarkan lokasi juga bisa ya, seperti ini. Dan untuk sistem progresif web aplikasi PWA ya, seperti itu bisa diaktifkan atau tidak kalau memang teman-teman sudah ada PWA -nya. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya kita scroll ke bawah ya. Nah, ini general settingnya. Disinilah teman-teman bisa mengganti segala macamnya, kontak, sosial media, Facebook, komen dan seterusnya ya, yang berhubungan dengan website. Terus sistem settingnya teman-teman. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ini yang terakhir penjelasannya ya, karena durasi waktu. Jadi teman-teman untuk hal lainnya bisa bertanya di komentar ya. Nah, untuk sistemnya ini physical produk ya, physical produk. Apakah bisa menjual produk fisik? Jika hanya akan digunakan untuk produk digital, maka didisablekan untuk menjual produk fisiknya. Nah, berarti yang digital produk. Terus marketplace, apakah mau digunakan sistemnya ya? Jadi mereka bisa bergabung dan menjual produk di sini selain Anda sendiri. Kalau misalkan hanya digunakan untuk Anda berjualan, tidak sistem marketplace, teman-teman tinggal didisablekan. Apakah classified ya, atau hanya sebagai iklan saja? Mau diaktifkan atau tidak? Kalau tidak, tinggal didisablekan ya. Bidding sistemnya ya, apakah mau diaktifkan atau tidak? Apakah bisa menjual sistem lisensi? Misalkan kita menjual sistem lisensi,
bisa ya lisensi, kalau tidak ya di ini. Nah, ini aturan dari komisi ya, komisinya, dan pajaknya mau diaktifkan atau tidak tinggal di sini. Kalau sudah tinggal di sini save ya atau simpan. Sepintas itulah teman-teman gambaran dari marketplace ini. Ini marketplace yang sangat canggih menurut saya. Bisa berjualan produk fisik, produk digital, bisa berjualan lisensi, bisa menjual selain produk fisik kan sekarang marketplace ramai ya untuk menjual produk-produk digital. Nah, untuk pembelinya tidak langsung tidak harus ribet ya untuk menghubungi sellernya. Kalau misalkan sudah disetujui pembayarannya, langsung bisa mengunduh produknya seperti itu. Jadi sistemnya sangat luar biasa. Baik teman-teman, jika teman-teman tertarik ingin memilikinya, caranya sangat mudah ya. Teman-teman bisa membeli sendiri ya dengan modal yang tidak akan jauh, karena memang ini dijual dengan dolar dan lisensinya ya. Untuk biayanya sendiri berkembang karena memang disesuaikan dengan kebutuhan hosting. Jadi untuk teman-teman yang tidak mau ribet untuk beli sendiri juga silahkan. Ini ada di Tempores ya, namanya Modesi. Teman-teman bisa bisa membeli sendiri, dan tentu saja harus install sendiri dan harus memahami yang berhubungan dengan setting-settingnya. Jika paket siap pakai, teman-teman silahkan hubungi kami melalui WA ya. Tinggal klik link di bawah nanti di deskripsi. Untuk biayanya kita bicarakan, karena kami tidak bisa memberikan biaya plat ya, karena memang disesuaikan dengan permintaan teman-teman. Kalau hanya install dan kita tidak memberikan tutorial, ya mungkin biayanya beda lagi. Dan jika teman-teman ingin dipandu sampai dengan bisa mengelolanya, ya tentu saja kita juga, karena akan terganggu waktu ya, butuh waktu, tentu saja kita juga memberikan biaya yang lain dengan segala pertimbangan seperti itu. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang tertarik mengelola website jenis ini, silahkan hubungi kami, karena ini adalah salah satu peluang bisnis ya untuk teman-teman yang ingin punya marketplace sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sukses selalu untuk bisnisnya. Sampai jumpa di lain video. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya juga. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.